Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru, yaitu setelah ditekuk Brighton, Erik ten Hag menyebut kalau MU alami kemunduran. Sementara itu ada Timo Werner yang kini sudah sepakat kembali ke RB Leipzig. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Sebelum kita ke ulasannya guys, aku merekomendasikan yang namanya Next Parabola. TV satelit dengan receiver dan antena parabola yang cuma seukuran piring. Mereka juga punya tayangan lengkap dengan kualitas gambar jernih dan dapat menjangkau 17.000 pulau di seluruh Indonesia. Next Parabola juga punya tayangan TV nasional kayak SCTV, Indosiar, dan lain-lain. Ada juga tayangan hiburan keluarga, rohani, dan anak-anak. Terus Next Parabola juga punya siaran olahraga lengkap kayak BRI Liga 1, Liga 2, Premier League, Liga Champions, Europa League, NBA, dan F1, terus masih banyak lagi. Nah, ngomongin bola, Next Parabola ini juga terpilih menjadi official broadcaster Piala Dunia 2022 secara live dan eksklusif di seluruh pertandingan. Nah, terus ada juga paket berlangganan World Cup 2022 yang sudah bisa dibeli sekarang dan lagi ada promo loh guys, diskon 19% dan free paket basic sampai 31 Desember 2022. Ini tuh bisa dibeli di official online store Next Parabola di Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia. Atau di aplikasi Next Parabola dan di toko-toko elektronik terdekat. Nonton bola, inget Next Parabola. Berita pertama, Borneo FC Samarinda berhasil membantai Persib Bandung dengan skor telak 4-1. Di hasil pertandingan Liga 1 lainnya, ada Persebaya Surabaya yang harus menelan kekalahan atas Bayangkara FC. Borneo FC Samarinda sukses mendulang 3 poin pada pekan ketiga Liga 1. Bermain di hadapan para pendukung, skuad Pesut Eta melibas Persib Bandung dengan skor telak 4-1. Persib sejatinya unggul terlebih dahulu setelah David Da Silva mencetak gol di menit ke-9. Gak berselang lama, skuad Pesut Eta bangkit dengan mencetak 2 gol lewat Fajar dan Terence. Di babak kedua, Borneo semakin beringas setelah Stefano Lillipali dan Mateus Pato memperlebar kedudukan. Hasilnya Borneo bertengger di peringkat 4 dengan mengemas 6 poin. Pelatih Borneo Milomir Cecilia menyebut kalau anak asuhnya bermain cukup bagus. Hal sebaliknya disampaikan oleh Robert Rene Albert selaku pelatih Persib. Rene Albert bilang kalau anak asuhnya sering berbuat salah di lini belakang. Dia juga menyoroti penampilan anak asuhnya yang gak punya kemauan untuk menang. Di pertandingan Liga 1 lainnya terdapat laga big match antara Bayangkara FC kontra Persebaya Surabaya. Laga itu sukses dimenangkan oleh Bayangkara dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol pada laga ini dicetak oleh Wahyu Suboseto di menit ke-58. Persebaya yang menguasai jalannya pertandingan gagal menyerangkan satupun gol sampai peluit dibunyikan. Kemenangan tersebut membuat Bayangkara merangsek ke peringkat 7 klasemen. Sementara Persebaya berada di peringkat 11 dengan baru mengemas 3 poin. Tim cetak gol berkesempatan untuk melakukan nonton bareng di Stadion Segiri Samarinda. Saat itu laga mempertemukan antara sang tuan rumah Borneo FC melawan tamunya Persib Bandung. Tim cetak gol yang berjumlah 6 orang terlihat antusias menyaksikan laga tersebut. Bahkan 2 orang tim lainnya berkesempatan mengintip ruang ganti skuad Pesut Etam. Keduanya mendapat tugas untuk meliput kegiatan para pemain Borneo FC. Nantinya hasil liputan itu akan ditayangkan langsung lewat channel YouTube resmi Borneo FC Samarinda. Isco resmi bergabung ke Sevilla dan akan menandatangani kontrak selama 2 tahun. Kita beralih ke Premier League, ada Manchester United yang kena tikung lagi setelah Fabian Ruiz hampir sepakat ke PSG. Setelah hengkang dari Real Madrid, masa depan Isco kini menemui titik terang. Gelandang asal Spanyol tersebut dipastikan akan berseragam Sevilla di musim depan. Skuad Los Nervionenses mengikat kontrak Isco sampai tahun 2024. Berikutnya Isco akan menjalani tes medis di Sevilla pada hari ini dan akan langsung segera diperkenalkan. Isco sendiri menjadi rekrutan ketiga Sevilla di musim panas ini. Sebelumnya skuad asuhan Julen Lopetegui ini merekrut 2 pemain seperti Alex Telles dan Marcao. Real Madrid berencana akan mendepak Mariano Diaz dari dalam skuad. Sejauh ini Mariano diminati oleh klub papan bawah La Liga yakni Cadiz. Sayangnya penyerang asal Republik Dominika tersebut menolak cabut dari Santiago Bernabeu. Diaz mengaku akan tetap bertahan sampai kontraknya berakhir di tahun 2023. Dia bahkan gak peduli dan akan tetap bertahan walaupun jarang dimainkan oleh Carlo Ancelotti. Diaz juga mengaku hanya ingin mendapat gaji di skuad Los Blancos. Erik ten Hag dikabarkan tertarik merekrut gelandang tengah Napoli yakni Fabian Ruiz. Gelandang Spanyol ini didatangkan sebagai alternatif seandainya gagal merekrut Frenkie de Jong.
Dalam wawancaranya, Ten Hag memberikan pujian kepada Ruiz yang dianggap bisa mendikte permainan. Sayang Ten Hag dipastikan gigit jari dalam perburuan sang gelandang. Sebab menurut laporan dari Fabrizio Romano, PSG hampir mencapai kesepakatan merekrut Ruiz. Direkrut anyar mereka yakni Luis Campos mengaku ngebet memboyong Ruiz ke Parc des Princes. Ketua PSSI Muhammad Iryawan berencana ingin menjadikan kapten timnas U16 menjadi anak angkat. Sedangkan Vinicius Junior berhasrat ingin kembali membawa Real Madrid menjuarai Liga Champions. Ketua PSSI Muhammad Iryawan berencana ingin menjadikan Muhammad Iqbal Gwijangga sebagai anak angkat. Iqbal sendiri merupakan kapten timnas U16 di bawah asuhan Bima Sakti. Dilansir dari CNN Indonesia, Iryawan mengatakan kalau mereka sudah melakukan yang terbaik untuk negara. Oleh sebab itu, dia akan terus mengawal mereka sampai mendapat pekerjaan. Apalagi Iqbal sendiri punya darah keturunan Papua. Dia meminta Sekjen PSSI Yunus Nusi untuk terus mengawal perjalanan skuad Garuda Muda sampai turnamen selesai. Vinicius Junior menjadi pemain paling disorot pada musim lalu. Alasannya karena winger asal Brazil ini berhasil membawa Real Madrid menjuarai Liga Champions ke-14-nya. Walaupun sudah memenangkan trofi si kuping besar, Vinicius mengaku belum puas. Dia berhasrat bisa membawa pulang kembali trofi Liga Champions ke kota Madrid. Vinicius mengatakan kalau Real Madrid merupakan klub terbaik di dunia. Di sisi lain, mantan pemain Flamengo ini juga ingin menjadi pemain paling berpengaruh di skuad El Real. Manchester United menelan kekalahan atas Brighton pada pekan pertama Premier League. Masih di laga yang sama guys, ada Erik ten Hag yang menyebut kalau kekalahan ini merupakan sebuah kemunduran. Manchester United gagal meraih kemenangan di pekan pertama Premier League menghadapi Brighton. Bertanding di Old Trafford, skuad Red Devil takluk dengan skor tipis 1-2. Di menit ke-30 Brighton sudah unggul lewat gol dari Pascal Gross. 9 menit berselang Pascal kembali menggandakan keunggulan, sementara MU membalas 1 gol lewat gol bunuh diri dari Alexis. Pada laga ini Erik ten Hag memainkan Cristiano Ronaldo dari bangku cadangan. Bintang timnas Portugal tersebut masuk di menit ke-53 menggantikan Fred. Sebagai informasi, untuk pertama kalinya Brighton mampu menang di Old Trafford sepanjang sejarah mereka. Harry Maguire kembali menjadi sorotan pada laga menghadapi Brighton tadi malam. Saat itu Maguire melakukan aksi konyol di mana dia tarik-tarikan dengan salah satu pemain Brighton. Selain itu dia juga gagal menerapkan jebakan offside yang membuat Pascal Gross leluasa mencetak gol. Selesai pertandingan, Maguire menyampaikan komentarnya. Dalam wawancaranya bersama Sky Sport, Maguire menyebut kalau dirinya belum ada chemistry dengan Lisandro Martinez. Walaupun begitu, dia yakin akan tampil lebih baik ke depannya. Erik ten Hag mengaku kecewa setelah Manchester United berhasil dikalahkan Brighton di laga perdananya. Dalam wawancaranya, Ten Hag bilang kalau ini merupakan sebuah kemunduran. Walaupun harus kecewa, Ten Hag tetap tegar menghadapinya. Pelatih asal Belanda tersebut sadar kalau menjadi pelatih The Red Devil merupakan sebuah tugas yang berat. Di sisi lain, Ten Hag mengomentari terkait alasan gak memainkan Ronaldo sejak babak pertama. Ten Hag mengatakan kalau Cristiano Ronaldo masih membutuhkan waktu untuk kembali fit. Manchester City meraih kemenangan pertama mereka di laga pembuka Premier League. Pada laga tersebut, skuad Citizens menekuk West Ham United dengan 2 gol tanpa balas. Pada laga ini, Erling Haaland tampil gemilang dengan menyumbangkan brace. Selain mencetak brace, Haaland juga mencatatkan statistik cemerlang. Dilansir dari Squawka, Haaland mencatatkan akurasi umpan mencapai 91%. Selain itu, dia juga mampu merilis 5 tembakan dan mencatatkan 32 sentuhan. Manchester United tertarik untuk menggayat Marco Arnautovic dari Bologna. Skuad Setan Merah disebut sudah melayangkan tawaran sekitar 8 juta euro. Erik ten Hag menilai kalau Arnautovic cocok untuk mengisi lini penyerangan Setan Merah. Sebelumnya Ten Hag pernah bekerja sama dengan Arnautovic saat masih menukangi Twente. Sayang Setan Merah diprediksi kesulitan memboyong Arnautovic ke Old Trafford, sebab Bologna sendiri enggan melepas sang pemain dan telah menolak tawaran tersebut. Next, ada Fabrizio Romano yang menyebut kalau Timo Werner sudah sepakat untuk kembali memperkuat RB Leipzig. Kita beralih ke sepak bola Spanyol, ada Robert Lewandowski yang mencetak gol perdananya di Barcelona. Timo Werner akan segera meninggalkan Chelsea di musim panas ini. Menurut laporan Fabrizio Romano, Werner akan kembali memperkuat klub lamanya yakni RB Leipzig. Fabrizio mengklaim kalau Werner akan bergabung ke skuad di bulan secara permanen.
Kini kedua pihak sedang bernegosiasi untuk menyelesaikan kesepakatan secara detail. Kabarnya Werner sudah menyetujui persyaratan pribadi sejak 1 bulan lalu. Seandainya merapat, Werner menjadi rekrutan ketiga Leipzig setelah Klager dan David Raum. Barcelona meraih kemenangan besar di laga final Joan Gamper kontra Pumas Yunam. Bertanding di Camp Nou, Blaugrana mampu menang dengan 6 gol tanpa balas. Pada laga ini, Robert Lewandowski berhasil mencetak gol perdananya di Barcelona. Sementara 5 gol lainnya dicetak oleh Dembele, Aubameyang, Frenkie de Jong, dan brace dari Pedri. Lewandowski mampu membuktikan kualitasnya setelah di laga sebelumnya gagal mencetak gol. Banyak yang memprediksi kalau Lewandowski bakal tampil tajam di musim depan. Barcelona tertarik untuk merekrut Bernardo Silva dari Manchester City. Blaugrana bahkan telah menyiapkan dana besar untuk menggoda Bernardo ke Camp Nou. Sayang keinginan Blaugrana itu nggak mendapat restu dari pemain muda mereka yakni Gavi. Pemain asal Spanyol tersebut mengancam bakal hengkang seandainya Bernardo bergabung. Gavi juga enggan menandatangani kontrak barunya yang akan berakhir pada tahun depan. Alasannya karena Gavi merasa kalau dirinya bakal kalah saing dengan Bernardo. Barcelona meminta 2 pemain senior seperti Gerard Pique dan Sergio Busquets untuk mau menurunkan gajinya. Langkah ini diambil agar mereka bisa mendaftarkan sejumlah pemain anyar. Sayangnya Pique menolak karena sejak musim lalu dia sudah terkena pemotongan gaji. Walaupun begitu, Pique akan menyerahkan sebagian besar gaji kotornya sekitar 52 juta euro. Pique menyebut kalau langkah ini diambil untuk mencegah Blaugrana mengaktifkan tuas lainnya. AS Roma resmi merilis jersey away mereka di mana Paulo Dybala ditunjuk sebagai modelnya. Sedangkan Edinson Cavani yang sudah hengkang dari MU dirumorkan akan merapat ke Boca Juniors. AS Roma baru saja merilis jersey tandang baru mereka untuk musim 2022-2023. Jersey tersebut mereka pamerkan melalui akun resmi klub dengan menampilkan model Paulo Dybala. Jersey tandang Roma kali ini menggunakan warna putih sebagai warna dasarnya. Konon katanya jersey tersebut terinspirasi saat periode neoklasik Roma. Untuk bagian leher dan lengan terdapat list berwarna merah yang dibalut dengan trim kuning. Jersey baru ini mendapat tanggapan beragam dari berbagai warganet. Marco Asensio dan Dani Ceballos kerap dikaitkan akan hengkang dari Santiago Bernabeu. Kedua pemain tersebut dikabarkan sempat diminati oleh sejumlah klub ternama. Namun kabarnya skuad El Real batal melepas kedua pemain mereka tersebut karena sang pelatih Carlo Ancelotti ingin punya kedalaman skuad yang cukup mumpuni. Hal tersebut terjadi karena Los Blancos akan berlaga di berbagai kompetisi. Skuad Los Blancos akan melakoni laga final Super Cup menghadapi Eintracht Frankfurt. Next Parabola ditunjuk sebagai official broadcaster untuk event Piala Dunia 2022 di Qatar Live. Kerjasama ini membuat Next Parabola bisa menyiarkan seluruh pertandingan secara live dan eksklusif. Pihak Next Parabola mengatakan paket berlangganan World Cup 2022 sudah bisa dibeli untuk masyarakat Indonesia. Mereka menambahkan saat ini sedang ada promo diskon 19% dari harga normal dan bonus paket basic sampai 31 Desember 2022. Sebagai informasi, paket nonton bisa dibeli di official online store Next Parabola seperti Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia. Atau bisa juga didapatkan di toko-toko elektronik terdekat. Nonton bola, ingat Next Parabola. Atletico Madrid bertanding menghadapi Juventus di laga pramusim terakhir. Bertanding di Juventus Training Center, skuad Los Rojiblancos unggul dengan 4 gol tanpa balas. Pada laga ini, Alvaro Morata mendadak gacor dengan mencetak hat-trick. Sementara 1 gol sisanya dicetak oleh Matheus Cunha di tambahan waktu babak kedua. Hingga peluit panjang dibunyikan, skuad Nyonya Tua gagal menyerangkan 1 pun gol. Ini merupakan kekalahan kedua Juventus setelah di laga sebelumnya ditekuk oleh Real Madrid. Boca Juniors tertarik merekrut Edinson Cavani. Klub asal Argentina tersebut sudah melayangkan tawaran dan berharap Cavani mau menerimanya. Menurut laporan Fabrizio Romano, Cavani telah menolak tawaran dari Boca Juniors. Alasannya karena mantan penyerang MU ini masih ingin bermain di Eropa. Selain Boca Juniors, Cavani juga diminati Villarreal dan Borussia Dortmund. Di sisi lain, keluarganya berharap kalau Cavani bisa bermain di kompetisi La Liga Spanyol. Inter Milan sebelumnya memutus kontrak Alexis Sanchez. Alasannya karena bomber asal Chili tersebut nggak masuk ke dalam rencana Simone Inzaghi. Pemutusan kontrak ini pun membuat Sanchez menerima kompensasi sebesar 7 juta euro. Kabar terbaru menyebut kalau Sanchez ingin bergabung ke Olympique Marseille. Di Marseille, Sanchez akan menandatangani kontrak selama 2 tahun. Selain itu, dia juga akan menerima gaji sekitar 3 juta euro per musim.
Berita selanjutnya, AS Roma berencana meminjam Eric Bailly dengan opsi permanen di akhir masa peminjaman. Kita beralih ke MLS, ada Gareth Bale yang kembali mencetak gol di laga menghadapi Real Salt Lake. AS Roma dikabarkan sudah mengajukan tawaran kepada bek tengah Manchester United yakni Eric Bailly. Skuad serigala ibu kota ingin meminjam Bailly dengan opsi permanen sebesar 8 juta euro. Akan tetapi Setan Merah baru akan melepas Bailly seandainya AS Roma mau mempermanenkannya. Seandainya merapat, Bailly akan bereuni dengan sang pelatih Jose Mourinho. Sebelumnya dia merupakan rekrutan Mourinho pada musim panas 2016 lalu. Saat itu Bailly didatangkan dari Villarreal seharga 38 juta euro. Gareth Bale kembali mencatatkan namanya di papan skor pada laga Los Angeles FC kontra Real Salt Lake. Saat itu sang pelatih baru memainkan Bale di menit ke-64 menggantikan Carlos Vela. Baru turun selama 22 menit, Bale mampu mencetak gol lewat aksi solo run. Saat itu Bale mampu melewati hadangan dua pemain Real Salt Lake dengan kecepatan larinya. Gol ini merupakan gol kedua Bale di kompetisi MLS. Sebelumnya dia berhasil mencetak gol di laga menghadapi Kansas City beberapa hari yang lalu. Sandro Tonali berkemungkinan bakal absen panjang membela AC Milan. Tonali harus absen selama kurang lebih 1 bulan karena mengalami cedera. Cedera tersebut didapat saat Tonali menjalani laga uji coba melawan Vicenza. Sang pelatih Stefano Pioli mengklaim kalau cedera Tonali cukup berat. Kabarnya Tonali mengalami masalah pada fleksornya. Selain Tonali, AC Milan juga kehilangan Junior Mesias yang mengalami cedera ankle di kaki kanannya. Selamat buat Borneo FC Samarinda yang udah berhasil menang telak atas Persib Bandung dengan skor 4-1. Terus buat Boboto, kalian yang sabar ya, aku yakin kalau Persib Bandung nanti bisa bangkit. Nah buat kalian yang mungkin mau ada kata-kata atau pesan bisa langsung komen di bawah ya guys. Sampai jumpa.